Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairnisa Masito yang akan bertugas sebagai moderator dan pembuka pada presentasi kelompok 1 kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan studi kasus terkait brand WRP Indonesia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Khairnisa Masito, Arjun Putrayana, Gustira Tumelsi, dan Rifazlim Al-Nizam. Sebelum memahami krisis pada brand WRP ini, saya akan menjelaskan bahwa brand WRP ini merupakan brand yang dikenal sebagai industri FMCG, khususnya dalam produk diet dan kesehatan untuk perempuan. Produk yang terkenal dari brand ini adalah minuman diet, snack kesehatan, dan program diet yang dirancang untuk membantu konsumen mencapai tujuan kesehatan mereka. Kenapa kami mengambil brand WRP sebagai studi kasus? Karena tahun 2023 kemarin, brand ini mengalami krisis kepercayaan teman-teman. Karena salah seorang karyawan yang tengah hamil ingin mengajukan cuti melahirkan. Dia sudah mengajukan cuti melahirkan kepada HRD dan diketahui oleh owner dari brand ini. Karena karyawan ini di bagian desain, justru owner tersebut memberikan job desk di luar dari tugas karyawan ini. Karyawan ini kesal, ia mengunggah keluh kesahnya di dalam media sosial dan diketahui oleh publik. Karena itulah muncul reaksi-reaksi negatif dari publik yang menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap brand WRP ini. Maka dari itu penting rasanya kita membuat rebranding dan pembaruan sistem citra terhadap produk WRP ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arjun Putrayana. Kepada Arjun saya silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis krisis dari produk WRP. Yang pertama itu adalah kelemahan manajemen SDM dan komunikasi internal. Sistem manajemen SDM yang lemah dan kurangnya komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakjelasan peran, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya penghargaan terhadap karyawan. Ini dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan produktivitas karyawan. Yang kedua yakni kurangnya kebijakan yang jelas tentang hak karyawan, terutama pada hak cuti melahirkan. Kurangnya kebijakan yang jelas tentang cuti melahirkan dapat menyebabkan ketidakpastian peran dan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan dan berdampak pada moral karyawan. Selanjutnya itu adalah analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengevaluasi SWOT ini. Yang pertama itu adalah strength, yakni brand yang sudah dikenal dan memiliki basis pelanggan setia. Yang kedua adalah weakness, yakni manajemen SDM yang lemah dan respon krisis yang tidak efektif. Yang ketiga adalah opportunist, yakni kesempatan untuk memperbaiki citra melalui inisiatif CSR. Terakhir adalah threats, yakni persaingan ketat di industri FMCG dan potensi kerugian reputasi jangka panjang. Selanjutnya adalah dampak krisis. Krisis yang terjadi pada suatu brand pasti memiliki dampak yang besar pula terhadap brand tersebut. Seperti halnya yakni yang pertama adalah penjualan. Penjualan pasti akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang kedua adalah reputasi, yakni penilaian buruk di media sosial dan ulasan negatif di platform online brand tersebut. Yang ketiga adalah hubungan dengan konsumen. Krisis yang terjadi pasti memunculkan ketidakpuasan di kalangan pelanggan setia dan berkurangnya loyalitas konsumen terhadap brand tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Putrayana. Kali ini saya akan menjelaskan strategi sebelumnya yang tidak efektif. Respon lambat terhadap isu yang berkembang di media sosial adalah menggunakan jalur hukum untuk menanggapi kritik alih-alih melakukan permintaan maaf publik. Yang kedua adalah kurang komunikasi transparan dengan konsumen mengenai langkah-langkah perbaikan. Dan strategi rebranding atau brand refresh. Visi dan misi baru. Yang pertama itu visi, menjadi brand terdepan dalam kesehatan perempuan dengan komitmen terhadap keadilan dan transparansi. Yaitu misinya adalah memberdayakan perempuan melalui produk berkualitas sambil memastikan perlakuan adil bagi seluruh karyawan. Rekonstruksi elemen brand, yaitu desain logo baru yang lebih modern dan inklusif, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberagaman. Dengan tagline kesehatan adalah
hak semua perempuan, menekan komitmen terhadap kesejahteraan perempuan, narasi merek brand storytelling menceritakan kisah tentang perjalanan brand dalam mendukung perempuan termasuk komitmen terhadap hak karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustina Tumalsi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Key Performance Indicator atau KPI. KPI adalah metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi. Dalam konteks ini terdapat 3 bagian penting, yaitu yang pertama ada peningkatan engagement di media sosial untuk menunjukkan efektivitas kampanye dalam menarik perhatian dan interaksi audiens dalam 3 bulan. Yang kedua yaitu ada pengurangan keluhan publik untuk mengidentifikasikan peningkatan kepuasan pelanggan atau masyarakat dalam periode yang sama. Yang ketiga yaitu ada peningkatan penjualan setelah rebranding selama 6 bulan, mencerminkan keberhasilan dalam memperkuat daya tarik merek dan meningkatkan konversi. Pada slide ini yaitu bagian penutup, refleksi terhadap dampak strategi. Yang diharapkan strategi ini ialah dapat memperbaiki citra WRP Indonesia secara signifikan dan membangun kembali kepercayaan konsumen. Yang kedua yaitu tantangan yang mungkin dihadapi yaitu resistensi internal dari karyawan terkait perubahan budaya perusahaan. Yang terakhirnya yaitu cara mengatasi tantangan yaitu dengan cara melakukan pelatihan komunikasi efektif bagi karyawan dan membangun saluran komunikasi terbuka dengan konsumen untuk mendengarkan mereka semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.